Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada hari ini kembali kita bisa bersua kembali. Mari kita bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan dengan tema hari ini, rakyat di negeri sukacita. Mari kita dengarkan pembacaan Amsal 29 ayat 2 dan 4. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Saudara, di dalam sebuah negara, rakyat mengharapkan rasa aman, tentram, dan sentosa, bukan? Sebagai rakyat, kita bisa bekerja, kita berusaha dengan aman dan berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan kita harapkan semakin berkurang, pertumbuhan ekonomi semakin baik. Tentu rakyat akan hidup dengan layak. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu harus diperjuangkan, bukan? Salah satunya adalah dengan makin banyaknya orang saleh di masyarakat dan banyak pemimpin yang saleh dalam pemerintahan, maka rakyat bisa merasakan di negeri yang penuh sukacita. Penulis Amsal membandingkan dua kelompok orang benar dan orang fasik. Orang benar adalah orang saleh atau orang yang kelompok mengenal Tuhan dan firman Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan kerinduan menuntut pengetahuan, mengembangkan diri dan kebijaksanaan. Orang yang tahu dan bisa menggunakan apa yang dia tahu, serta mendatangkan manfaat bagi dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Kelompok orang pertama ini kalau semakin banyak akan mendatangkan sukacita bagi masyarakat di sekitarnya. Apalagi kalau orang benar memerintah dan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, maka ada sukacita bagi rakyatnya. Sementara itu kelompok orang kedua ada kelompok orang fasik. Kelompok ini ada orang yang tidak bijak dan mungkin mereka punya pengetahuan tetapi tidak takut akan Allah. Di dalam kitab Amsal banyak sekali menjelaskan tentang siapa orang fasik. Mereka fokus pada diri, mereka tidak menuntut pengertian dan hikmat, sehingga kalau mereka memerintah maka akan mendatangkan duka cita bagi rakyatnya. Mereka dikatakan memungut pajak yang tidak sewajarnya, sehingga rakyat tentu tidak senang. Rakyat tidak bersuka cita, malah berduka cita. Pemerintahan ini tidak akan kokoh dan akan diruntuhkan. Jadi setiap orang percaya mestinya menjadi kelompok orang yang benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang dituntun oleh hati takut akan Allah. Jika semakin banyak orang percaya yang hidupnya saleh dan benar di hadapan Tuhan, apapun profesinya, dimanapun Tuhan menempatkan dia, tentu dia akan mendatangkan sukacita bagi lingkungannya. Orang akan mengingat dia dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Tiongkok dalam sejarah 5.000 tahun ada 67 dinasti dengan 446 kaisar. Ada beberapa kaisar mendapatkan penghormatan dari rakyatnya karena mendatangkan kesejahteraan rakyatnya. Sebut saja Kaisar Kangxi, dia ada kaisar kedua dari dinasti Qing. Selama 61 tahun dia memerintah, kekayaan pemerintahannya itu meningkat dan rakyat menikmati kedamaian dan kemakmuran. Dia seorang pintar dan banyak pengetahuan. Dia mengendalikan Sungai Kuning yang sering mendatangkan banjir. Dia berjanji tidak menaikkan pajak rakyat dan dia menepati janjinya. Dengan tindakannya, kekuatan kekaisaran menjadi bertambah dan masyarakat menjadi stabil. Nah, semua ini membuka jalan bagi perkembangan ekonomi dinasti Qing pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Kesaksian hidup kita, baik di dalam pemikiran, di dalam tutur kata, di dalam tingkah laku kita, harusnya mencerminkan Kristus. Dan tidak lupa, kita tekun berdoa supaya semakin banyak orang saleh, orang yang takut akan Tuhan, semakin banyak murid-murid Kristus yang muncul dalam masyarakat kita. Orang-orang yang telah mengalami sebuah transformasi oleh pengenalan akan Kristus. Dan dengan demikian kita berharap dan kita percaya ada sukacita bagi masyarakat kita. Kita seperti rakyat di negeri sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini yang secara sederhana mengingatkan kami. Biarlah kami boleh diteguhkan iman kami menjadi murid-murid Kristus yang rajin belajar firman Tuhan, menerapkan dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang ditransformasikan karena pengenalan akan Kristus. Dan hidup kami yang berubah ini mendatangkan shalom, mendatangkan sukacita bagi lingkungan kami. Karena terlebih kami telah menerima sukacita dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan, dan kami terus berdoa supaya lebih banyak orang yang mengenal Tuhan, yang hidupnya saleh, dan menghadirkan negeri yang penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu.